Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan kedudukan hukum dalam konteks hak asasi manusia. Di sini ada saya, Muhammad Salman Al-Kafayandi sebagai moderator, lalu Fatur Rahman Zulhas, Biranji Bidila Hamara, dan Ahmad Eden Renata, M. Zaki Alfayahya, lalu ada Muhammad Ferdiansyah. Oke, pertama akan dibacakan oleh Fatur. Kedudukan hukum dalam konteks hak asasi manusia. Hukum adalah seperangkat aturan yang berisi tentang perintah, larangan, dan arahan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yang terdapat pada manusia, atau yang lebih sering disebut dengan hak asasi manusia atau HAM. Di Indonesia, secara konstitusi, mengenai HAM juga telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus di dalam bab 10A Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, salah satu hal yang penting yang akan diatur dan ditegaskan di dalam konstitusi di semua negara yang ada di dunia adalah mengenai perlindungan HAM terdapat warga negaranya. Sejarah dan gejolak HAM di Indonesia sudah sangat panjang, terhitung sejak awal Indonesia merdeka hingga reformasi saat ini. Awal mula perhatian serius terhadap penegakan HAM di Indonesia adalah pasca jatuhnya Orde Baru, di mana tidak lama setelah jatuhnya rezim tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lanjutnya dilanjutkan oleh Renata. Keberadaan hukum di masyarakat dalam konteks hak asasi manusia. Pasca selesainya Perang Dunia Kedua, salah satu tuntutan utama masyarakat internasional adalah mengenai penegasan pengaturan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menanggapi hal tersebut, PBB mengatur tentang HAM internasional di dalam Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang kemudian juga pada tahun 1951 dilakukan resolusi nomor 2200A, International Covenant on Civil and Political Rights, atau disingkat ICCPR, yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan dinyatakan telah berlaku sejak 23 Maret 1976. Dosi Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya mengatakan bahwa hak-hak yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, hak-hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Kedua, hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. Yang ketiga, hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, dipilih dan memilih dalam satuan pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya. Keempat, hak-hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture, yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan atau procedural rights, seperti peraturan yang mengatur tentang penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya dalam konteks Indonesia diatur dalam KUHP. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh Zaki Yahya. Pak Zaki Yahya, silakan. Ruang lingkup hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia yang diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. 2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. 3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman kekuatan untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu. 4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. 5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik, tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. 6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilang paksa, dan penghilangan nyawa. 7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, dan dibuang secara
sewenang-wenang. 8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagai mana diatur dalam undang-undang. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ferdi. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Meskipun Indonesia menganut prinsip negara hukum dan demokrasi serta memiliki konstitusi yang menyatakan pemihakan kepada perlindungan HAM, ternyata di Indonesia senantiasa terjadi pelanggaran HAM yang sangat banyak, antaranya dilakukan oleh aparat secara pasif. Pada saat ini, bangsa Indonesia masih bergumul dalam penguatan yang serius untuk mencari penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi masa lalu. Untuk mencari penyelesaian bagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, terutama yang sifatnya masif, telah dilakukan oleh aparat yang banyak kasus merupakan pelanggaran HAM berat. Selanjutnya, adapun pelanggaran HAM berat menurut pasal 5 Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM yang meliputi A. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsaan, ras, kelompok etnis, kelompok agama, atau kelompok manapun yang berbeda warna kulit, jenis kelamin, umum, atau cacat fisik dan dengan mental, dengan 1. Membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik keseluruhan atau sebagian. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok dan atau 5. Memindahkan secara paksa anak-anak kelompok tertentu ke kelompok lain. B. Membunuh orang atau kelompok dengan cara sewenang-wenang di luar batas kemanusiaan atau di luar putusan pengadilan. C. Sengaja bentuk tindakan yang memaksa terjadinya pengungsian atau pemindahan orang atau kelompok orang di atas dasar alasan politik. D. Menculik dan atau menghilangkan orang secara paksa. E. Melakukan perbudakan. F. Melakukan diskriminasi terhadap orang atau kelompok orang yang dilakukan secara sistematis. G. Melakukan penyiksaan. H. Merusak, membakar, dan atau disertai dengan penjarahan pada instansi vital, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, atau sarana transportasi dan meracuni objek-objek kepentingan umum atau menebarkan bibit-bibit penyakit kepada masyarakat yang dilakukan secara massal. Atau I. Melakukan pemerkosaan secara massal dan sistematis, termasuk pelecehan seksual yang melanggar norma kesusilaan dan agama yang dilakukan terhadap kelompok atau golongan tertentu. Baik, terima kasih kepada Ferdiansyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Biranti Brila. Pengaturan yang mengatur hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa aturan yang penting dalam konteks hak asasi manusia. 1. Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948 dan menjadi dasar hukum bagi pelindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Menegaskan hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan pendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan lain-lain. 2. International Covenant of Civil and Political Rights atau Fakta Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Fakta ini merupakan perjanjian internasional yang mengatur hak sipil dan politik individu, menjamin hak-hak seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak atas persamaan di hadapan umum, dan lain-lain. 3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau Fakta Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Fakta ini melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya individu, menjamin hak-hak seperti hak atas pekerjaan yang layak, standar hidup yang memadai,
hak atas kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. 4. Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan kesetaraan gender, melindungi hak-hak perempuan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, pekerjaan, kehidupan keluarga, dan kesehatan. 5. Convention on the Rights of the Child, konvensi tentang hak-hak anak. Konvensi ini menetapkan hak-hak khusus bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Melindungi hak-hak seperti hak atas nama, kewarganegaraan, pendidikan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, hak atas identitas budaya, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia diatur oleh beberapa perundang-undangan. Berikut adalah beberapa aturan yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945, UUD Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia yang menyajikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia antara lain pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan di hadapan hukum dan pasal 28 tentang hak-hak warga negara. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip pelindungan dan penegakan hak asasi manusia, serta membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Undang-undang ini mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia melalui pengadilan yang khusus ditunjuk. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Berikutnya adalah kesimpulan. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam konteks hak asasi manusia. Hak asasi manusia merujuk pada hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan pada prinsip universal keadilan, martabat, dan kebebasan. Hukum digunakan untuk melindungi dan menjamin hak-hak ini, serta memberikan mekanisme penegakan hukum ketika hak tersebut dilanggar. Dalam praktiknya, peradaan hukum dalam konteks hak asasi manusia melibatkan legalisasi yang mencerminkan standar internasional hak asasi manusia, sistem peradilan yang independen dan adil, serta mekanisme pemantauan dan pengawasan hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Semua ini bekerja bersama-sama untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia dalam masyarakat. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.